Jiwa terpilih, dengarkan dengan hatimu yang paling dalam. Ada pesan yang tidak datang dari suara, tidak pula dari kata yang terdengar jelas di telinga. Pesan ini datang melalui getaran batin, melalui rindu yang tiba-tiba menyesakkan dada, melalui air mata yang jatuh tanpa sebab yang bisa kamu jelaskan. Malam ini, atau mungkin pagi ini saat kamu mendengarkan, bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kepadamu. Sesuatu yang mendesak, sesuatu yang berasal dari sosok yang pernah menjadi rumah teramanmu di dunia ini, ibumu yang telah tiada. Jiwa terpilih, mungkin selama ini kamu berusaha terlihat kuat. Kamu tersenyum di hadapan orang lain, kamu menahan lelah, kamu menyimpan luka rapat-rapat di dalam dada. Namun ada satu ruang di hatimu yang tidak pernah benar-benar terisi sejak kepergian ibu. Ruang itu sunyi, ruang itu penuh rindu, ruang itu seringkali hanya kamu yang tahu betapa sakitnya. Dan dari ruang itulah pesan ini mengalir. Ibumu tahu kamu sedang berada di titik yang tidak mudah. Ia tahu perjuangan yang kamu jalani hari ini tidak sama dengan perjuangan orang lain. Ia tahu ada beban yang kamu pikul sendirian, ada doa yang kamu panjatkan dalam diam, ada ketakutan yang jarang kamu ceritakan. Jangan berpikir bahwa kepergiannya membuatnya jauh darimu. Tidak, cinta seorang ibu tidak mengenal jarak, tidak mengenal waktu, bahkan tidak terhenti oleh kematian. Jiwa terpilih, ingatlah satu hal, ibumu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hadir dalam napasmu, dalam cara kamu bertahan saat ingin menyerah, dalam kekuatan aneh yang muncul ketika semua terasa gelap. Setiap kali kamu hampir jatuh, setiap kali hatimu berkata, aku tidak sanggup lagi, ada kekuatan lembut yang menahanmu. Itulah jejak doanya yang belum pernah berhenti. Mungkin akhir-akhir ini hidup terasa berat. Rencana tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Orang-orang yang kamu percaya justru melukai. Jalan yang kamu tempuh terasa sepi, seakan tidak ada yang benar-benar memahami. Di saat seperti itu, ingatan tentang ibu sering datang tiba-tiba. Wajahnya, suaranya, sentuhan tangannya, atau bahkan nasihat sederhana yang dulu terdengar biasa saja, kini terasa sangat berarti. Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ibumu ingin kamu berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Ia tahu kamu sering bertanya dalam hati, seandainya aku lebih ini, seandainya aku lebih itu. Ia tahu ada penyesalan yang masih kamu bawa, kata-kata yang tidak sempat terucap, pelukan yang terasa kurang lama. Namun ketahuilah, di matanya, kamu sudah cukup. Sejak awal, kamu sudah berharga. Sejak lahir, kamu sudah dicintai tanpa syarat. Ia tidak ingin kamu terjebak di masa lalu. Bukan karena masa lalu tidak penting, tetapi karena hidupmu masih berjalan. Setiap langkahmu hari ini adalah kelanjutan dari doa-doa yang dulu ia panjatkan dengan air mata dan harapan. Ia ingin kamu hidup, bukan sekadar bertahan. Ia ingin kamu tersenyum, bukan hanya berpura-pura kuat. Jiwa terpilih, ada pesan mendesak yang ingin ia sampaikan. Jangan biarkan luka mengubah hatimu menjadi keras. Dunia mungkin tidak selalu adil. Kehidupan mungkin sering menguji kesabaranmu. Namun jangan kehilangan kelembutan yang pernah ia tanamkan. Jangan biarkan rasa sakit membuatmu menjadi seseorang yang asing bagi dirimu sendiri. Kebaikanmu adalah warisan darinya. Ketulusanmu adalah cermin dari cintanya. Ingat saat-saat kecil dulu, saat kamu jatuh dan menangis, ibu datang, membersihkan lukamu, meniupnya perlahan seolah itu bisa menghilangkan rasa sakit. Saat kamu takut, ia berkata, tidak apa-apa, ibu ada. Kalimat sederhana itu kini tidak lagi terdengar secara nyata, tetapi maknanya masih hidup. Ibu ada, kini berubah menjadi kekuatan di dalam dirimu sendiri. Jiwa terpilih, ibumu ingin kamu percaya pada dirimu. Ia melihat potensi yang mungkin belum sepenuhnya kamu sadari. Ia tahu kamu punya cahaya, meski terkadang tertutup oleh keraguan. Ia ingin kamu melangkah, meski perlahan. Tidak perlu sempurna, tidak perlu selalu benar. Yang penting, kamu jujur pada hatimu dan tidak menyerah pada keadaan. Jika hari ini kamu merasa sendirian, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak sendirian. Doa seorang ibu tidak pernah mati. Doa itu berjalan bersamamu, melindungimu dengan cara yang mungkin tidak selalu kamu pahami. Kadang doa itu hadir sebagai peringatan, kadang sebagai jalan keluar, kadang sebagai kesabaran ekstra yang membuatmu mampu bertahan satu hari lagi. Jiwa terpilih, ada satu hal lagi yang sangat ingin ia sampaikan. Ia ingin kamu memaafkan.
Memaafkan orang lain yang melukai, memaafkan keadaan yang tidak sesuai harapan, dan yang paling penting, memaafkan dirimu sendiri. Dendam dan rasa bersalah hanya akan membebani langkahmu. Sedangkan hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan dalam penyesalan yang tidak berujung. Ibumu tidak ingin melihatmu tenggelam dalam kesedihan atas kehilangannya. Ia ingin kepergiannya menjadi alasan bagimu untuk hidup lebih bermakna, bukan sebaliknya. Setiap kebaikan yang kamu lakukan, setiap doa yang kamu panjatkan, setiap niat baik yang kamu simpan, semuanya sampai kepadanya sebagai cahaya. Jiwa terpilih, ketika kamu merasa rindu, jangan melawan. Biarkan rindu itu menjadi doa. Sebut namanya dalam keheningan. Kirimkan Al-Fatihah, kirimkan harapan, kirimkan cinta. Percayalah, hubungan kalian tidak terputus. Ia mendengarmu dengan cara yang tidak lagi terikat oleh dunia. Dan ingat ini, kamu adalah kelanjutan dari kisahnya. Cara kamu hidup, cara kamu bersikap, cara kamu memperlakukan orang lain. Semuanya adalah jawaban atas jerih payahnya dulu. Maka hiduplah dengan penuh kesadaran. Hiduplah dengan keberanian. Hiduplah dengan kasih. Jiwa terpilih, pesan ini belum selesai. Masih ada banyak hal yang ingin disampaikan. Masih ada lapisan makna yang akan terbuka seiring kamu menenangkan hati dan mendengarkan lebih dalam. Untuk saat ini, simpan satu pesan ini erat-erat di dadamu. Ibumu bangga padamu, bukan karena pencapaianmu, bukan karena statusmu, tetapi karena kamu tetap bertahan, tetap berusaha, dan tetap memiliki hati yang hidup. Dan jika hatimu bergetar saat mendengarkan ini, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa jiwamu sedang disentuh oleh cinta yang tidak pernah pergi. Jiwa terpilih, jika hatimu masih terasa hangat setelah mendengarkan pesan sebelumnya, itu karena aliran cinta itu belum berhenti. Ia terus bergerak, terus mencari jalan untuk menyentuhmu lebih dalam. Bagian ini bukan sekadar lanjutan kata, tetapi kelanjutan dari getaran yang sedang bekerja di dalam batinmu. Dengarkan perlahan, jangan terburu-buru, karena pesan ini tidak ditujukan untuk telinga, melainkan untuk ruang paling sunyi di hatimu. Kepergian ibu memang menciptakan keheningan yang berbeda. Bukan keheningan biasa, tetapi keheningan yang terasa ramai oleh kenangan. Ada suara langkahnya yang seakan masih terdengar di lorong rumah, ada bayangan wajahnya di sudut ruangan, ada aroma masakan yang tiba-tiba hadir dalam ingatan. Semua itu bukan ilusi, itu adalah tanda bahwa ikatan batin antara kamu dan ibumu masih hidup, masih bernapas, masih berbicara dengan caranya sendiri. Jiwa terpilih, ibumu ingin kamu memahami satu kebenaran yang jarang disadari manusia, cinta sejati tidak berakhir ketika raga berhenti. Cinta justru berubah bentuk, ia tidak lagi hadir sebagai pelukan fisik, tetapi sebagai dorongan halus yang mengarahkan langkahmu. Ada saat-saat di mana kamu terhindar dari bahaya tanpa tahu alasannya. Ada keputusan yang tiba-tiba terasa benar, padahal logika tidak sepenuhnya menjelaskan. Di sanalah cinta itu bekerja, tenang, lembut, namun kuat. Mungkin kamu bertanya dalam hati, mengapa pesan ini terasa begitu mendesak? Karena ibumu melihat sesuatu yang sedang kamu hadapi. Ia melihat kebimbanganmu. Ia melihat pertarungan antara harapan dan kelelahan di dalam dirimu. Ia tahu ada titik di mana kamu hampir berhenti percaya, hampir menyerah pada keadaan, hampir membiarkan dunia membentukmu menjadi versi yang lebih keras dan dingin. Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ibuku dan ibumu tidak pernah membesarkan kita untuk menjadi lemah, tetapi juga tidak pernah mengajarkan kita untuk kehilangan rasa. Ketegaran bukan berarti mematikan perasaan. Kekuatan bukan berarti menolak air mata. Justru, kemampuanmu untuk merasakan, untuk menangis, untuk terluka, itulah tanda bahwa jiwamu masih hidup dan belum kalah. Ada saat-saat tertentu, terutama di malam hari, ketika kesepian terasa lebih berat. Ketika dunia seakan berhenti dan hanya pikiran yang berbicara. Di momen-momen itulah ibumu paling dekat. Ia ingin kamu berhenti melarikan diri dari rasa sepi. Ia ingin kamu duduk bersama rasa itu, mengakuinya, lalu mengubahnya menjadi doa. Karena dari sepi itulah sering lahir kejujuran terdalam. Jiwa terpilih, ibumu ingin mengingatkanmu tentang tujuan hidup yang lebih besar dari sekadar bertahan. Hidupmu bukan kebetulan. Kamu lahir dari rahim yang penuh doa, dibesarkan dengan pengorbanan yang tidak pernah dihitung. Setiap tetes keringatnya, setiap lelah yang ia sembunyikan, setiap doa yang ia panjatkan diam-diam, semuanya ditujukan agar kamu bisa berdiri di dunia dengan kepala tegak.
Ia tidak ingin kamu mengukur nilai dirimu dari kegagalan. Ia tahu jalanmu tidak lurus, tidak mudah, bahkan mungkin lebih berliku dibanding orang lain. Namun jalan yang sulit seringkali dipilihkan untuk jiwa yang kuat. Bukan untuk disiksa, tetapi untuk ditempa. Bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dimatangkan. Jiwa terpilih, ada pesan halus yang sering terlewatkan. Jangan menutup hatimu karena takut terluka lagi. Ibumu tahu kamu pernah dikecewakan. Ia tahu ada orang yang datang membawa harapan, lalu pergi meninggalkan luka. Ia tahu kepercayaanmu tidak lagi semurni dulu. Namun ia ingin kamu ingat, menutup hati sepenuhnya bukanlah perlindungan, melainkan penjara. Hati yang terbuka dengan bijak jauh lebih kuat daripada hati yang membeku. Perjalanan hidupmu ke depan akan mempertemukanmu dengan banyak wajah. Tidak semua tulus, tidak semua bertahan. Dan itu tidak apa-apa. Setiap pertemuan membawa pelajaran. Setiap perpisahan membawa pendewasaan. Ibumu ingin kamu mengambil hikmah, bukan kepahitan. Karena kepahitan hanya akan mengikatmu pada masa lalu, sementara hikmah akan mendorongmu maju. Jiwa terpilih, ibumu juga ingin kamu lebih lembut pada dirimu sendiri. Kamu terlalu sering menuntut diri untuk kuat, untuk berhasil, untuk tidak gagal. Kamu lupa bahwa kamu juga manusia yang butuh istirahat, butuh waktu, butuh pengertian. Ia ingin kamu merawat dirimu sebagaimana ia dulu merawatmu dengan sabar, dengan kasih, tanpa syarat. Saat kamu lelah, berhentilah sejenak. Itu bukan kemunduran, itu adalah kebijaksanaan. Saat kamu merasa tidak sanggup, mintalah pertolongan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kemandirian bukan berarti menolak bantuan. Justru, kerendahan hati untuk menerima bantuan adalah bentuk kekuatan yang lebih tinggi. Jiwa terpilih, pesan mendesak lainnya adalah tentang arah hidupmu. Ada pilihan-pilihan yang sedang kamu hadapi. Ada persimpangan yang membuatmu ragu. Ibumu ingin kamu memilih dengan hati yang jernih, bukan dengan ketakutan. Jangan memilih jalan hanya karena takut sendirian, takut gagal, atau takut tertinggal. Pilihlah jalan yang membuat jiwamu tetap hidup, meski langkahnya lebih berat. Ia tahu kamu sering membandingkan dirimu dengan orang lain. Melihat pencapaian mereka, kebahagiaan mereka, dan bertanya mengapa hidupmu terasa lebih lambat. Namun setiap jiwa memiliki waktunya sendiri. Bunga tidak mekar bersamaan, tetapi semuanya tetap indah pada waktunya. Ibumu ingin kamu percaya pada prosesmu sendiri. Jiwa terpilih, ada kalanya kamu merasa marah kepada keadaan, bahkan mungkin kepada Tuhan. Perasaan itu tidak membuatmu buruk. Itu membuatmu jujur. Ibumu ingin kamu tahu bahwa Tuhan tidak takut pada kemarahanmu. Justru kejujuran itulah yang membuka pintu pemahaman yang lebih dalam. Jangan pendam semuanya sendirian. Luapkan dalam doa, dalam sujud, dalam keheningan yang tulus. Ibumu ingin kamu menjaga hubunganmu dengan Sang Pencipta. Karena di sanalah segala rindu bermuara. Di sanalah semua pertanyaan yang tidak terjawab di dunia akan menemukan ketenangannya. Setiap kali kamu menyebut nama ibu dalam doa, setiap kali kamu menghadiahkan kebaikan atas namanya, cahaya itu sampai kepadanya. Dan dari cahaya itu, kembali mengalir kekuatan untukmu. Jiwa terpilih, hidup setelah kehilangan memang tidak pernah sama. Ada bagian dari dirimu yang berubah selamanya. Namun perubahan itu tidak harus menjadi kehancuran. Ia bisa menjadi kedalaman. Kamu menjadi lebih peka, lebih bijak, lebih memahami rasa sakit orang lain. Semua itu adalah anugerah yang lahir dari luka. Ibumu ingin kamu menggunakan kedalaman itu untuk menolong, bukan melukai. Untuk memahami, bukan menghakimi. Untuk menguatkan, bukan menjatuhkan. Dunia ini sudah cukup keras. Jangan menambah kerasnya dengan kehilangan empati. Jiwa terpilih, jika suatu hari kamu merasa sangat rindu hingga air mata tidak tertahan, jangan merasa lemah. Tangisan itu adalah bahasa cinta yang belum selesai. Biarkan ia mengalir, lalu bangkitlah dengan hati yang lebih ringan. Karena setelah setiap tangis yang jujur, selalu ada ruang baru untuk kekuatan yang lebih besar. Pesan ini mengalir tanpa akhir, sebagaimana cinta seorang ibu yang tidak pernah berhenti. Setiap detik hidupmu adalah kesempatan untuk mendengar, merasakan, dan menyadari kehadirannya dalam bentuk yang baru. Dengarkan tanda-tanda kecil, rasakan dorongan lembut di hatimu. Ikuti bisikan kebaikan yang mengajakmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Anakku yang ibu cintai, jika kata-kata ini sampai ke hatimu, dengarkanlah dengan tenang.
Ibu tidak lagi berdiri di hadapanmu, tidak lagi bisa menggenggam tanganmu seperti dulu, tetapi kasih ibu tidak pernah pergi. Ia tetap hidup, mengalir, dan menyertaimu dalam setiap langkah yang kamu ambil. Nasihat ini bukan untuk membuatmu sedih, melainkan untuk menemanimu menjalani hidup dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih damai. Anakku, hidup tidak selalu ramah. Akan ada hari-hari ketika kamu merasa lelah, ketika dunia seakan menuntut terlalu banyak darimu, ketika kamu bertanya-tanya mengapa semua harus terasa seberat ini. Pada saat-saat itu, ingatlah satu hal, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Ibu tahu karena sejak kecil kamu sudah belajar bangkit setiap kali jatuh. Setiap luka yang pernah kamu alami telah membentukmu menjadi pribadi yang tangguh. Jangan takut pada kegagalan, nak. Gagal bukanlah akhir, melainkan guru yang mengajarkanmu cara melangkah dengan lebih bijak. Ibu tidak pernah mengharapkanmu selalu berhasil. Yang ibu harapkan adalah kamu berani mencoba, berani bangkit, dan berani melanjutkan perjalanan meski hati terasa goyah. Hidup bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang tidak menyerah setelah jatuh. Anakku, jagalah hatimu. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang datang dan pergi. Tidak semuanya tulus, tidak semuanya akan bertahan. Jangan biarkan kekecewaan membuatmu menutup diri sepenuhnya. Tetaplah baik, tetapi belajarlah bijak. Tetaplah lembut, tetapi jangan biarkan dirimu diinjak. Kebaikan yang disertai kebijaksanaan akan melindungimu lebih baik daripada amarah. Jika suatu hari kamu merasa sendirian, ingatlah bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Tuhan selalu dekat, lebih dekat dari napasmu sendiri. Berbicaralah kepadanya dalam doa, dalam air mata, dalam keheningan. Ibu dulu selalu menitipkanmu dalam doa, dan kini, doa itulah yang akan terus menjagamu. Jangan pernah jauh dari Tuhan, karena di sanalah hatimu akan menemukan ketenangan sejati. Anakku, jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Setiap orang memiliki waktunya sendiri, jalannya sendiri, ujiannya sendiri. Apa yang terlihat indah di luar belum tentu tenang di dalam. Fokuslah pada langkahmu, pada prosesmu, pada pertumbuhanmu. Ibu lebih bangga melihatmu bertumbuh dengan jujur daripada terlihat sukses tetapi kehilangan diri sendiri. Ingatlah untuk selalu bersyukur, bahkan atas hal-hal kecil. Nafas yang masih kamu hirup, kesehatan yang masih kamu rasakan, kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri semuanya adalah anugerah. Syukur akan membuat hatimu lapang dan pikiranmu jernih. Dengan hati yang bersyukur, kamu akan lebih kuat menghadapi apapun yang datang. Anakku, jagalah akhlakmu. Ilmu dan kepandaian memang penting, tetapi akhlak yang baik jauh lebih berharga. Cara kamu berbicara, cara kamu memperlakukan orang lain, cara kamu bersikap saat tidak ada yang melihat itulah cerminan siapa dirimu sebenarnya. Ibu ingin namamu selalu diingat dalam kebaikan, bukan dalam luka yang kamu tinggalkan pada orang lain. Jika kamu jatuh cinta, cintailah dengan tulus, bukan dengan kehilangan dirimu sendiri. Jangan menggantungkan kebahagiaanmu sepenuhnya pada manusia, karena manusia bisa berubah dan pergi. Letakkan harapan terbesarmu kepada Tuhan. Dengan begitu, ketika manusia mengecewakan, kamu tidak akan hancur, hanya terluka dan kemudian sembuh. Anakku, maafkanlah orang-orang yang melukaimu. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan mereka. Memaafkan berarti membebaskan hatimu dari beban yang tidak perlu. Dendam hanya akan mengikatmu pada masa lalu dan mencuri kedamaianmu hari ini. Ibu ingin hatimu ringan agar langkahmu tidak berat. Jagalah kesehatanmu, nak. Tubuhmu adalah amanah. Jangan memaksanya terus kuat tanpa istirahat. Makanlah dengan baik, tidurlah dengan cukup, dan dengarkan tanda-tanda ketika tubuhmu lelah. Ibu dulu selalu khawatir saat kamu sakit, dan hingga kini, kasih itu tidak berubah. Merawat dirimu adalah salah satu bentuk syukur atas hidup yang diberikan kepadamu. Anakku, jangan pernah malu untuk menangis. Air mata bukan tanda kelemahan, melainkan kejujuran hati. Namun setelah menangis, bangkitlah. Bersihkan wajahmu, tarik napas, dan lanjutkan langkahmu. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan hanya dengan kesedihan. Jika suatu hari kamu merasa kehilangan arah, kembalilah pada nilai-nilai yang ibu tanamkan. Kejujuran, kesabaran, kerja keras, dan kasih sayang. Nilai-nilai itu akan menjadi kompas yang menuntunmu, bahkan ketika dunia terasa gelap. Anakku, bantu sesamamu semampumu. Tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi.
Senyum, perhatian, dan doa tulus pun sudah bernilai besar. Kebaikan yang kamu tanam akan kembali kepadamu dengan cara yang tidak terduga. Ingatlah selalu bahwa hidup ini sementara. Jangan terlalu larut dalam kesenangan, jangan pula terlalu tenggelam dalam kesedihan. Jalani semuanya dengan seimbang. Persiapkan dirimu bukan hanya untuk dunia, tetapi juga untuk kehidupan setelahnya. Bekal terbaik adalah iman dan amal yang tulus. Dan jika suatu hari kamu merindukan ibu, jangan bersedih terlalu lama. Kirimkan doa, kirimkan kebaikan, kirimkan senyum terbaikmu. Ibu bahagia melihatmu tersenyum, melihatmu berusaha, melihatmu tetap menjadi pribadi yang baik meski ibu tidak lagi di sampingmu. Anakku yang ibu cintai, jika ini adalah nasihat terakhir yang bisa ibu sampaikan, maka simpanlah di hatimu, hiduplah dengan jujur, bersabarlah dalam ujian, bersyukurlah dalam nikmat, dan jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Ibu selalu menyertaimu dalam doa dan cinta yang tidak pernah putus. Teruslah melangkah, nak. Ibu bangga padamu. Pesan ini ibu masih berjalan bersamamu, menyusuri langkah demi langkah, menguatkan ketika kamu goyah, menenangkan ketika kamu gelisah, dan mengingatkan bahwa di balik segala kehilangan, ada cinta yang tidak pernah benar-benar pergi. Jiwa terpilih. Pada bagian ini, biarkan hatimu benar-benar tenang. Tarik napas perlahan, rasakan setiap detaknya, karena seluruh pesan yang sejak awal mengalir kini ingin berlabuh dengan lembut di dalam dirimu. Semua yang telah kamu dengar bukan sekadar rangkaian kata, melainkan rangkaian cinta, rindu, dan harapan yang tidak pernah terputus antara kamu dan ibumu. Sejak awal, pesan ini membawa satu benang merah yang jelas, kepergian ibu bukanlah akhir dari hubungan, melainkan perubahan bentuk cinta. Cinta itu tidak lagi hadir sebagai suara yang memanggil namamu, tetapi sebagai kekuatan yang menuntun langkahmu. Ia hadir dalam kesabaranmu, dalam keberanianmu, dalam keteguhanmu untuk tetap berdiri meski hidup sering mengguncang. Jiwa terpilih, ingatlah bahwa semua air mata yang pernah jatuh karena kehilangan bukanlah tanda kelemahan. Air mata itu adalah bukti betapa dalamnya cinta yang pernah kamu terima. Tidak semua orang diberi anugerah cinta sebesar itu. Dan justru karena cintanya begitu besar, kamu dipilih untuk belajar tentang keikhlasan, tentang melepas tanpa melupakan, tentang melanjutkan hidup tanpa menghapus kenangan. Seluruh perjalanan batin yang telah kita bahas membawa satu pemahaman penting, ibumu tidak ingin kamu terjebak dalam kesedihan yang berkepanjangan. Ia ingin kamu hidup dengan penuh kesadaran, penuh syukur, dan penuh makna. Ia ingin kamu menjadikan setiap pengalaman baik yang manis maupun yang pahit sebagai bekal untuk tumbuh, bukan sebagai alasan untuk berhenti. Jiwa terpilih, hidup memang tidak pernah menjanjikan kemudahan. Namun hidup selalu menyediakan kekuatan bagi mereka yang mau bertahan. Dan kamu telah membuktikan satu hal, kamu masih di sini. Kamu masih bernapas. Kamu masih berjuang. Itu saja sudah menjadi bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Ingatlah pesan tentang memaafkan, tentang melembutkan hati, tentang menjaga iman dan harapan. Semua itu bukanlah teori kosong. Itu adalah peta jalan agar kamu tidak tersesat di tengah rasa kehilangan. Dengan memaafkan, hatimu menjadi ringan. Dengan bersyukur, langkahmu menjadi lapang. Dengan berdoa, jiwamu menemukan tempat pulang. Jiwa terpilih, ibumu ingin kamu menjalani hari-harimu dengan semangat yang sederhana namun konsisten. Tidak perlu menunggu bahagia sempurna untuk bersyukur. Tidak perlu menunggu sukses besar untuk merasa berharga. Setiap pagi adalah kesempatan baru. Setiap langkah kecil adalah kemajuan. Setiap niat baik adalah cahaya. Ketika hidup terasa berat, ingat kembali semua yang telah kamu lalui dan masih bisa kamu lewati. Ingat bahwa ada doa yang selalu menyertaimu. Ingat bahwa ada cinta yang mendorongmu dari balik keheningan. Dan ingat bahwa kamu tidak berjalan sendirian, meski terkadang jalan terasa sepi. Jiwa terpilih, jadikan kehilangan ini sebagai sumber kekuatan, bukan sebagai beban. Jadikan rindu sebagai doa, jadikan kenangan sebagai pengingat bahwa kamu berasal dari cinta, dan karena itu, kamu layak untuk hidup dengan penuh cinta pula. Teruslah melangkah dengan hati yang bersih. Teruslah berbuat baik meski tidak selalu dibalas. Teruslah percaya meski pernah dikecewakan. Teruslah berharap meski pernah jatuh. Karena hidupmu masih panjang, dan masih banyak kebaikan yang menantimu di depan. Dan sekarang, biarkan pesan ini ditutup dengan ketenangan. Ya Tuhan,
Kami titipkan jiwa-jiwa yang telah Engkau panggil kembali kepadamu, khususnya ibu kami tercinta. Ampuni segala hilafnya, lapangkan kuburnya, terangilah tempat peristirahatannya, dan balas setiap pengorbanannya dengan rahmat-Mu yang tak terhingga. Kuatkan kami yang masih melanjutkan perjalanan di dunia ini. Tenangkan hati kami saat rindu datang, lapangkan dada kami saat ujian terasa berat, dan bimbing langkah kami agar tetap berada di jalan yang Engkau ridai. Jadikan kami anak yang mampu meneruskan kebaikan, menjaga iman, dan hidup dengan penuh makna, hingga kelak kami dipertemukan kembali dalam keadaan terbaik. Jiwa terpilih, terima kasih telah mendengarkan dengan hati. Jaga semangatmu, rawat harapanmu, dan teruslah melangkah dengan keyakinan. Amin.